Muay Thai banyak kelebihan. Dia ada clinch-nya, ada elbow-nya, ada Oh, ada knee-nya. elbow. Saya punya teman, Bang. Gimana? Jago banget elbow-nya. Tapi nggak usah kita omongin, udah meninggal orangnya. Ya, ya. Masih ada. Temen lu yang jago elbow itu masih hidup. Gua kenal orangnya. Kalian ini di atas ring baku pukul, baku bunuh. Tapi tolong jangan dimainkan dengan latihan seadanya apa. Ini kalian nih mempertahankan kalian punya nyawa di atas ring. Jangan anggap sepele. Jangan lah dianggap intinya. sepele. Iya, itu jadi dia. jadi kebanyakan orang tuh cuma gimmick-gimmick naik drama. Kalian latihan atau enggak? Kalian tuh di atas ring baku bunuh, bukan buat main-main. Emang sekenceng itu ya kunci. Misalnya kalau kita nonton UFC, MMA kan kayak dipegang leher, badan. Kalau ngomong doang sih nggak bisa ya. Kita harus coba sih. Kita punya kuncian awal. Tap kalau nggak kuat. Balik lagi di The Fighters. Fight for your faith. Ini kalau pengulangan lagi kedua berarti. Nggak usah disebut pengulangannya. Iya nggak usah kan, ini kan tadi kan nggak masuk yang tadi Mon. Kalau ini kan ketahuan kita Jadi udah ngulang ngulang, dua udah kali dua ya. kali ya. Wah emang Sorry. efek Tadi narkoba, kenapa? efek narkoba. Nah, jangan dengerin guys. Gila ya penggiring Enggak, opini kan lu. episode 1 udah ngomong. Iya, cuman kan udah enggak. Masih Ya. dibahas aja. Orang kan jadi inget jadinya. bekas pecandu gitu anjing. Merusak karir Raymond. Iya, udah jangan bahas. Jauhin narkoba. Oh, Yoi. nggak boleh. Gimik apaan hari ini? Gimik, nggak ada gimik. Tapi gua ada nih. Gua mau biasa kan gua ada ST. Oh iya benar. Mana ST lu? Ada yang bawain khusus hari Khusus ini. ya? Bawa. Tolong panggil. Ini polisi India dia. Polisi Iya, India. polisi India. Jauh-jauh ya. Mana coba deh. Lu lihat deh. Polisi India. Sini, Likardi. Ini anak stand up. Oh siap. Tuh stand up Indo, polisi India. Biar ke sekarang. Kenapa jadi Thailand? Kenapa jadi Thailand? India. India. Oh abang stand up juga? Stand up. Kok abang sit down? Nah. Nih, gue pengen nanya nih serius nih, gue bawa dia hari ini karena gue pengen nanya sama lu Mon. Kan semua box ini lagi rame kan. Iya, combat sport emang lagi Combat maju sport, banget. beta juga pengen combat sport tapi kayaknya nggak semua orang bisa combat sport nih Mon. Nah gue pengen nanya nih, kalau kayak Likardi cocok nggak? Ya bisa aja dong. Nah tapi kalau jarinya kayak gini bisa nggak Mon? Gini. Nah, Enggak, Bang. nah, Iya. komentar. Nah, ceritain dulu kenapa jarinya kayak gini. Ini gara-gara kesetrum listrik satu kecamatan. Dia teknisi listrik. Iya, PLN dulu. PLN. Wah. Kesetrum? Lu pernah kesetrum nggak? Ya, pernah kesetrum. Tipis doang kan? Cek, gitu doang Paling- kan? Nah, Paling rakyat nyamuk ya. ini listrik satu Satu kelurahan, kecamatan. nyetrum. Satu kecamatan, bukan. Satu kecamatan. Iya, kecamatan. Dikeroyok listrik. Bukan dikeroyok anjing. Bangsa joget Goblok. juga. Ludak lu anjing. Iya, nih. Enggak Bisa- itu enggak kok bisa sampai begitu kesetrumnya? Iya, sampai ke Sampai dada, sampai ke jari juga. Ngilang Cok. gitu dia ngilang. Set gitu. Listrik kan gitu kan. Zek, zek, zek. Iya. Beneran. Beneran. Iya, benar. Oh iya. Jari kakinya Dada, 4 tuh. dada, Dada kena gosok. dada. Oh gitu. Kaki. Kaki ada. 4 jarinya tinggal 4. Oh gitu. Nah, bisa nggak boxing kalau kayak gitu? Iya, bisa nggak Bang nih? Karena kalau sehari-hari mentok jadi ini doang dia kalau pegang handphone gue. Iya, jadi ini Jadi car holder. phone holder tuh. Maafin ya. Gua. Maafin Mas Jadi gua bisa ya. lihat Gmaps gua Iya, gini kan bisa, coba. bisa. Set ya. Oh, lagi nyetir. Oh, sana bisa. Bisa ada kalau dikencengin bisa nih makin kenceng. Makan, bisa. Bang. Bisa. Bisa. Bang. Aduh. Ada bisa. Otomatis tangan saya Bang, otomatis. Otomatis. Otomatis tangan lu ya? Iya, Tangan lu otomatis tuh otomatis. Bisa. Gini ya. Iya, Pak. Aduh. Iya. Aduh. Mungkin kalau latihan bisa. Bisa Bang, bisa. Bisa latihan. Gua agak bisa. bingung sih pakai handrepnya gimana tapi ya. Hand rapnya Iya. Soalnya yang jempol jongkok kan. Iya, gimana Bang ya? Cubet lagi. Iya, gimana Bang? Joko. Waduh. Padahal saya cita-cita dulu jadi petinju Bang ini gimana? Waduh. Enggak Bang, masih bisa kok Bang. Dia Kan Medan pakai sarung dia tinju. Medan. Oh, Abang Medan. Medan, ya. Mana Cita-cita. Medannya Bang? Medan Labuhan Batu. Oh. Dulu Bang pernah ikut kejuaraan kapor Popdasu, Pekan Olahraga Pelajar Sumatera Utara, Oh tapi iya. Ada tahu Bang? cabang renang. renang. Sekarang kalau renang Renang
singit ke kiri. Kiri. Kayak perahu otok-otok lah. Bang. Anjing. Muter-muter situ doang. Kalau naik Bisa naik kok motor bisa. metik kopling nggak bisa. Gak tuh. bisa bang. Bisa lah kan masih ada 3 itu. Oh, pegel ya. Begal. Susah megangnya. Susah dia. Saya pernah ketilang gara-gara ini bang. Kenapa? Karena nggak bisa sen nggak menyalain lampu sen. Karena ketilang bang sumpah. Lampu Joker sen. sedek banget. Lampu sen nggak bisa lampu sen. Nyalain lampu sen. Dia kalau orang tanya ke dia juga nggak bisa nunjukin arah coba. Iya. Likar di toilet mana? Nggak bisa. Jatuhnya fuck you. Iya. Iya ya. Anjing. Bisa kok Bang boxing bisa. Bisa ya? Bisa, Bang, Kan bener, pakai Bang. glove bisa. Bisa. Itu artinya boxing ini bisa buat siapapun. Betul. Tapi satu keajaiban tangan saya ini. Bang. Apa tuh? Bang? Cuma satu olahraga yang dapat ya bang. Apa? Main biliar, klub dia tuh. Wah. Ada main biliar. Main biliar ada. Udah ada dia, Udah ada. ada. Nggak Udah perlu- ada. nggak perlu Udah di ada setel ini lagi, Bang. tangannya. Udah Iya, setel iya, lagi. langsung ya. Mampus lu, mau Gila. gue bawa ada kan gue bawa kan. Iya, gila. Besok gue Pecah bawa sih gimmick mutan-mutan gue juga. Masih banyak. Sembarangan lo. Oke Bang, makasih Bang. Tepuk ya. tangan buat Likarde. Wah. Oke. Wah, gila ya. Oke. Ada aja sih gimmick. Episode sebelumnya kan Ari Lesmani. Ari Lesmani. Besok gue bawa yang mirip Baskara, ntar gue bawain. Gila, Banyak lengkap sih. banyak. Gue kan kayak gua kira hari ini bakal serius nih podcastnya. Nggak punya gimmick ada anjing. ada. Gue kan Pokemon ini kan pengumpul Pokemon gue kan. Emang mulutnya dia sih udah paling the best nih. Oke, hari ini siapa kita bawa bintang tamunya? Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spektakuler nih, real fighter bro. Kita langsung panggil aja Ahmad Sofian the Destroyer. Mantap. Bang, siap bang. Kak Sob, ini jelas. Oke, jelas. Nih dia fighter One Pride. One Pride. Yoi, dan fighter kickboxing. Kickboxing ya. Peraih medali silver pon. Turki Open. Turki Turki Open. Kejuaraan dunia tuh. Kejuaraan silver dunia. dong. Ya. Jelas. Gue terakhir nonton itu drama Turki beda bang. Beda. Yang lu tonton Drama itu Turki Open beda ya. Beda. Tapi bener, ini kemarin sih gue pengen nanya waktu si siapa yang kemarin tuh yang Bali Nggak, oh Surya. Surya. Kickboxing sama satu Muay Thai ya, Iya. bedanya di mana ya? Kak Sob yang jelaskan langsung. Kalau boxing sih dia lebih utamakan main di tangan sih. Kickboxing. Kalau kickboxing. Kalau kickboxing tergantung ada 2 opsi. Heeh. Kalau kickboxing itu ada low kick sama kiwan. Kalau low kick dia nggak ada knee-nya, tapi kalau kiwan dia ada knee-nya semacam kayak Muay Thai. Oke. Nah kalau sama Muay Thai sendiri bedanya? Muay Thai banyak kelebihan. Dia ada clinch-nya, ada elbow-nya, ada Oh ada knee-nya. elbow. Ada. Saya punya teman bang, Gimana? jago banget elbownya. Tapi nggak usah kita omongin, udah meninggal orangnya. Ya. Masih ada. Temen lu yang jago elbow itu masih hidup. Gua kenal orangnya. Lu jangan gitu. Kami. Gua mau ke Bali besok. Oh iya. Nih, pesawat ya. Iya. Di pesawatnya. Amit. Amit Tuhan. Amit. Kel, lu tau gak kembang api Kel? Puff. Ketawa lu berbincang. Jokel seneng banget kayak gini-gini. Itu baru berdoa langsung jatuh. Baru berdoa udah jatuh. Bahas combat sport yuk. Kenapa jadi bahas pesawat jatuh? Iya. Lu tau KitKat gak sih? Bisa patah gini tek. Anjing Amit. Itu kan KitKat. Pesawat anjing. Oh iya. Gila nih. Ya, ayo ngobrol. Kenalin dulu siapa Mon biar gua. Nah kenal. iya, jadi Kakak Sofian ini atlet kickboxing. Mm-mm. Kakak bawa DKI ya. DKI. Oh DKI. DKI Jakarta. Atlet DKI Jakarta. Kemarin kakak ikut PON juga tuh. Ikut PON cuma di 8 besar kalah karena di berat badan kan harus timbang main. Oh iya. Oh gitu ya peraturannya. Iya, Kalau di peraturannya amatir gitu. gitu. Jadi Jadi setiap itu gimana? Kalau di amatir main hari ini lolos timbang badan, besok menang harus timbang badan lagi. Jadi sampai terakhir di final baru nggak ada timbang badan. Oke, ini jadi pertanyaan kemarin kan kita juga sempat ngobrol tuh dalam waktu 24 jam berat badan tuh bisa berubah drastis ya? Ya, Bisa. benar. Apalagi orang yang cutting. Yang cutting kalau saya kemarin nurunin hampir 15 kilo. Wow. Dari 65 main di 51. tanya waktunya berapa lama? Berapa lama?
Saya nurunin 2 bulan. Tipsnya apa, Kaks? Gak ada pikiran aja sih. Dia stres anjing ternyata. Gua pikir bakal Ternyata les stres. puasa putih apa pikiran. Pikiran ya. Bener. Semakin berat badan dipikirin ya nggak bakal turun. Bunuh yuk, yang naik motor yuk, sumpah bisik banget dah. Enggak usah. Sabar. Enggak usah, tenang. 15 kilo tuh, oke. 15 kilo. Sebenarnya kalau lu sendiri Mon, nurunin berat badan atau apa ya? Kalau naik itu apa bulking ya? Lu Bulking. enggak mau marah-marah itu barusan motor lewat. Gue tadi hampir teriak marah-marah lagi. Bapak gua. Iya. Ya ikut-ikut. Kalau itu gua enggak Ikut-ikut. Kalau itu gue juga ya deh. Ya udah biarin aja. Ikut, Apa oke. lu tipsnya gimana? Karena ini kan Astagfirullahalazim. Hah? Bukan. Ya Allah, beneran loh ini sumpah. Iya kan? Iya bener itu. Lu tahu kenapa kemarin akhirnya gue marah kan? Iya, iya, Soalnya bener kan? Langsung, Cok. Sore. Pak Prabowo boleh nggak tolong motor semua dihangusin aja dah. Jangan. Udah motor listrik. Motor listrik. motor listrik. Tapi motor listrik ngantuk, Kaks. Pernah naik motor listrik gak lu? Pernah. Nggak ada suaranya, Nggak ada tiba-tiba suara. nyampe aja. Tiba-tiba dapat tabrak dari belakang. Kayak anteng banget. Gak ada. Apa tipsnya apa sih? Misalnya kalau bulking sendiri berarti makan. Nah, kan ada bilang nih, kalau bulking berarti lu boleh bebas makan apa aja. Enggak juga. Tapi ada aturannya nggak sih tetap? Tetap ada aturan ya. Kalau misalkan lu bulking, tergantung kalau lu makan bulkingnya kotor, gua keganggu ya Mas. Iya. Iya, ada bengkel depan emang. Oh iya. Iya. Jadi kalau misalkan lu bulking nih, tapi lu makannya kotor gitu. Oke, Sama makan aja kotor gitu. tuh apa? Makan Iya, kotor lu tuh apa? makan nasi goreng, lu makan Oke. mie goreng. Oke. Itu makan kotor tuh. Oke, kalau makan bersih tuh Ya lu makan ayam, telur, Ayam masak dadas, sendiri, segala ayam macem. bakar gitu-gitu. Ayam Oh. bakar bukan ayam goreng. oke, itu Kalau menurut bulking. gua ya, Oke. menurut gua sebenarnya itu bulking tuh ada dua. Ada lu makannya bersih, lu makannya kotor gitu. Oke. Kayak lu makan nasi goreng, mie goreng, terus porsinya banyak Iya, gitu, iya. jamnya nggak beraturan, Parah, parah iya, gitu. Cuman kalau misalkan lu bulkingnya clean gitu, ya lu makannya bersih, brokoli, kentang, ayamnya dimasak sendiri, pakai minyaknya olive oil gitu-gitu. Itu yang sehat. Kalau gue sih tips buat nurunin berat lebih ke ini sih gue intermittent fasting kalau gue. Itu emang Makin berisik ya? Emang sengaja depan sini dia geber-geber motornya, ha? Iya kata iya. Enggak, itu kayaknya Mohon maaf, sejak nggak kapan ada bener. tong setan di depan? Anjing setan. Itu kayaknya enggak sih. Oke. Emang dia nongkrongnya di depan aja. Depan aja, Ikhlasin aja geber-geber nggak apa-apa. doang. Oke, Kak Sofian, Siap. combat sport dari kapan? Saya dari SMP kelas 1. SMP kelas 1. Kelas 1. Berawal dari? Dari taekwondo. Oh, taekwondo. Nah, taekwondo tuh ya, oke. Ini sebagai orang awam ya. Taekwondo tuh apa? Kayak gimana taekwondo tuh? Kalau taekwondo sih lebih kayak dia lebih utamain kaki sih. Oh. Dan saya dari taekwondo itu suka berantem di sekolah kan. Berantem di sekolah. Jadi lebih ke arah yang ke positif. Jadi lari ke combat sport. Oke. Berarti dari SMP tuh. Dari SMP SMP udah taekwondo, lari ke boxing, boxing. ke Muay Thai ke MMA, sambo, gulat, semua hampir bela diri udah dikuasain. Yang paling lama adaptasinya apa? MMA. Karena MMA itu semua cabang bela diri menjadi satu. Semua cabang bela diri jadi satu. Mixed martial art semua cabang bela diri jadiin satu. MMA tuh ke Adrian ya? Adrian Mateus ya. Adrian Mateus, Adrian MMA. Mateus. Fighter One Championship. Apa? Fighter One Championship. Oh, oke. One Pride juga nggak sih? Enggak. Beda ya. Beda. Beda Oke. kalau One Pride nasional. Oke. Kalau Indonesia. One Champion Asia. Asia. Oke. Kalau UFC baru dunia. Ada 3 tahap. Oke. Nah, yang paling sulit, paling sulit MMA ya? MMA. Berapa lama Pak ada adaptasinya? Saya kemarin terakhir bulan Mei main MMA itu dari kickboxing ke MMA itu adaptasi itu harus minimal 6 bulan lah. Apa yang paling sulit? Ngerubah stand. Stand itu apa kaki? Stand itu Apa? otodok Berdiri. bela diri kita berdiri. Oke. Karena biasa main striking, baku bunuh, tendang, ini tiba-tiba dapat shoot banting, itu yang kita antisipasi. Oke. Jadi bedanya tuh kalau misalkan MMA kan dia ada bantingan. Ada bantingan, kuncian. Nah, ada bantingan, kuncian di bawah. Ya.
Nah, stand up-nya tuh beda kuda-kuda. Kalau lu Kuda-kudanya, tanya stand-nya oke. tuh apa? Kuda-kudanya, Itu kuda-kuda. kuda-kudanya. Kuda-kuda itu beda dia memang. Emang sekenceng itu ya kunci. Misalnya kalau kita nonton UFC, MMA kan kayak dipegang leher, Nah, badan, kebetulan dikunci. gua gak pernah MMA nih, lu Di tanya apa langsung kunci tuh ya? gitu. Kalau ngomong doang sih nggak bisa ya. Kita harus coba sih. Oh, Biar tahu makasih sih bang. biar tahu rasanya. Oke coba pengen. Menarik nih. Gak apa? Belum pernah. Satu kunci aja bang ke gue bang. Siap. Ayo bang. Real Satu nih, kuncian. real Real. dikecup. Back ya. Back. Ini nih. Mana nih, Dik? Bisa nggak? Geser, bisa. Bisa ya. Gimana? Gua harus gimana? Lu ngadep sini, lu ngadep gua. Nah. Oke. Lu ngadep gua sini. Oke. Nah. Oke. Ini. Ini kuncian semua di tulang sini. Oke. Jadi kita mau dia punya rahang mau rapat atau enggak tetap dimasuk sini. Oke. Ada di- Misal gua rapat nih. Nah, rapat. Eh. Kalau gini kenanya crank. Oh, Crank dari itu sini ya, rahang ya. Oke. Antara Terus dua kalau nggak patah, yaudah retak. kalau nggak Lu cobain rasa pingsan cobain. Jangan sampai pingsan bang. Gue pengen Enggak, rasain enggak. dikunci. Enggak, Oke. iya. Ayo dikunci. Ini 10%. 10%. 10%. Ya Allah. Tap. Oh iya. 10% itu ya? Iya. 10% ya? Oke. 10% lagi bang. Gue coba pengen lepasnya tuh gimana ya? Coba oke. Susah. Lepasnya ya harus cepet-cepet. Kalau Ayo. enggak, Iya. Oke. Gue pengen coba lepasin coba ya. Oke, 10% ya. paling tarik ini. Oke. Dia punya kuncian Oke. awal. Tap kalau nggak kuat. Oke. Sekarang lu tahu. Rasain lu. Anjir. Kayak malaikat penjemput nyawa depan mata. Ah, Bang. itu benar. Aman. Wah, gokil ya. Gokil. Begitu. Gue Berarti takut besok lu nggak bisa makan Itu sesakin. 10% itu ya. 10%. Berarti kalau lagi pertandingan MMA tuh kalau udah yang dikunci leher tuh Ya udah, sampai bener-bener makanya kenapa banyak fighter yang langsung tap gitu. Karena ada banyak ya. fighter yang ego akhirnya entah patah, entah Entah di slot. patah bisa lewat. Nah, bisa lewat. Nyawa, Oh, taruhannya nyawa kalau taruhannya nyawa ya? Kalau MMA itu taruhannya nyawa. Ya, tuh. taruhannya nyawa. Yang dipiting leher gue, Yang patah. yang patah mic-nya. Sumpah iya. Iya. Asli. Emon. Apaan lu juga? Aimon. Tanya Won. Apa, ayo? Tadi kan gue udah nanya tuh. Iya, Penasaran gua gue tahu. tentang MMA tadi kan. MMA. Nah, lu sendiri kenapa? Lu gak mau nyobain MMA? Enggak sih kayaknya. Gue udah kemarin kita sempat latihan sama apa? Gleison Tibau, dia yang fight sama Khabib. Emang itu salah satu yang bagus tuh. Yang bagus. Dia apa? BJJ-nya. BJJ-nya. Itu BJJ enggak? BJJ itu apa? BJJ Brazilian itu Jiu-Jitsu. yang tadi kuncian. Oh, Ada itu dua. teknik BJJ BJJ. sebenarnya. Ada coba Kak BJJ, Kasop ada mungkin luta bisa, libre. ya, bisa kasih jelas sedikit soal BJJ. Kalau BJJ itu saya kurang tahu dari negara mana ya, tapi kalau Brazil. kalau saya luta libre, larinya ke luta libre. Itu dari Brazil. Lagi dari Brazil ya. Sumpah, ini kalau bukan motor kembang api gimana sih ini? Ini daerah apa sih sebenarnya? Besok kita cari studio yang proper ya. Lu tau nggak ada konspirasi nih Kaks ya? Jauh. Ada daerah Lu tiba-tiba konspirasi. serius ini. Kalau ada daerah yang tidak ada lagi tahu acara apa-apa tapi tiba-tiba ada kembang api kayak gini, itu artinya itu kode dari bandar narkoba bahwa tempatnya lagi digerebek. Oh, Serius, cari di Google ada. Ada di Oh, Google. gitu ya? Ada toh? Ada. Berarti ada bandar narkoba lagi ditangkep. oh gitu ya. Iya, ada. Gak gitu. Maksud lu? Jadi Bandar, tuh, anjing. itu tuh fakta tuh. Oh gitu. Itulah kode-kode. Jadi kalau misalnya ditangkrebek nih, oh kembang api nih. Nanti dibalas tuh sama yang salah satu tuh. Ini kode. Oh gitu. Iya, iya, iya. Di mana tuh kira-kira bandarnya? Enggak usah bahas itu. Gue cuma ngasih tau doang. Iya. Oke, oke. Iya. Tadi gue mau nanya apa lagi? Oke. Itu apa Jiu-Jitsu? Itu kan dari Punya HP? Iya. Kan nggak bisa dia megang handphone dia, iya kan? Enggak, ini emang Andi Oh, goblok. Andi. Oh, Goblok, Andi. main HP anjing. Nah, dari SMP tapi besar di mana, Kaks? Besar di Tangerang. Di Tangerang. Tangerang. Jadi lahir Lahir umur 6 bulan apa 7 bulan dari Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ya. Oke. Saya keturunan Abu Dhabi. Ada keturunan Abu Dhabi. Ayah, Ayah Abu Dhabi. ibu Sunda, Tangerang.
Sunda Tangerang. Wah, lucu banget. Ya, lucu. Berarti lahir di Abu Dhabi. Lahir dapatnya di Abu Dhabi mungkin 7 bulan 6 bulan ibu bawa ke Tangerang balik. KTP berarti Abu Dhabi. KTP udah DKI sekarang. Enggak, maksudnya lahir. Enggak, kan lahirnya di Lahirnya di Indonesia. Indonesia. Oh, lahir di Indonesia, Lahirnya di hamil Indonesia. 7 bulan, Hamil 7 bulan. pindah sini. Ah, sayang banget, harusnya 2 bulan lagi tuh Abu Dhabi. Biar Iya, keren. kan di Abu Dhabi Biar ya? Abu Dhabi. Lahirnya jadi Indonesia gitu ya? Iya kan, kalau Jogja kan Abu Nawas tuh. Ya, kalau itu bener. Cocok tuh. Oke, Tangerang, lahirlah di Tangerang. Ya, benar. Oke, nah pada waktu mulai masuk ke, kan sering berantem di sekolah. Sering berantem. Ya, anak laki-laki tuh. Anak laki-laki. Laki-laki berantem segala macam, akhirnya disalurkanlah ke jalur yang positif. Positif. Nah, emang pada waktu itu pengen seriusin atau cuman sekedar ya ini pelarian aja nih biar menyalurkan hobi berantem? Mungkin dari kecil hobi sih, hobi berantem. Sampai tangan putus, bukan cuma yang tadi yang botet putus, ini juga putus. Oh iya lu. Ini putus. Putus. Itu lu liat sama jarinya hampir Sebelum zaman-zaman anak-anak bawa samurai, kita udah main gear. Oh my god. Itu liat nggak lurus Dulu jarinya. gear. Sekarang kan ini tuh nggak samurai. lurus tuh, iya ya. Beda. Tuh. Oh iya. Yang kiri ada bekas ini. Ini potong, putus. putus. Kalau putus tuh berarti nggak bisa. Ya, Kalau yang putus berarti nyambung sarafnya. lagi. Ah. Putus, potong, kena gear. Jadi kayak mau ini. Oh, itu Itu lu lihat. oh iya. Ah. Coba kasih lihat kamera Kak. Balik. Beda. Nah. Oke. Wah, gokil ya. Karena Dulu dulu sih hari ini bawa temanya orang putus. karena dulu mikir ibu kan di Arab. Saya lebih besar itu sama Teteh. Teteh. Teteh Teteh. itu kakak pertama. Iya betul. Mm-mm. Ini hari ini kita emang bawa komunitas PRJ ya. Hah? Perkumpulan rusak jari ya. Gue udah tahu lagi. Makanya gue nungguin PRJ apa? PRJ perkumpulan rusak jari. Iya. Oke, jadi sama Teteh. Sama Teteh, mungkin Teteh juga capek ngurus dari kecil. Harus sekolah bawa selang. Sebelum ini bukan ala-ala militer, saya udah dari kecil udah ala militer sama Teteh itu. Oke. Sapu, selang, udah. Udah kena hajar tuh, kena udah hajar. kan, udah kena hajar. Sekolah berantem, ada taekwondo, kelas 1, masuk taekwondo. Oh, Taekwondo berarti di ekskul ya? eskul. Dulu eskul di sekolah. Pas lulus sekolah ditawarin ngajar, tapi saya mau jadi atlet, saya bilang. Ya udah ngajar sambil latihan. Oh, jadi emang waktu itu masuk tuh udah keberpikiran jadi atlet aja Jadi sekalian. atlet. Dibanding berantem di jalanan nggak jelas, ya udah jadi atlet sekalian. Jadi atlet sekalian Jadi tuh. atlet sekalian. Nah, berarti dari SMP udah mulai ikut kejuaraan. Udah kejuaraan terakhir kalau taekwondo itu PON. PON Banten. PON Banten perwakilan dari Banten juga. Banten tuan rumah waktu itu ya. Tuan rumah. Wah, berarti emang udah diseriusin berarti ya dari Seriusin. awal. Berarti kakak Sob ikut pon berapa kali? Ikut PON 2 kali. Gue nggak yakin, sorry kakak. Gue nggak yakin ini bandar bener dah. Lu lihat, kagak berhenti anjing banyak banget yang ketangkep emang. Banyak banget itu biasa. Jadi gue rasa ini anak kecil yang nangis minta kembang api. Nah, anak kecil nangis nyalain kembang api gimana sih, Bon? Nangisnya pengen kembang api. Akhirnya dibeliin tuh. Berarti bapaknya bandar. Kagak berhenti Nggak anjing. berhenti ya. Wah, kocak. Berarti berapa kali kakak Sob ini ikut pon? Ikut PON taekwondo 1 kali, terakhir mau prapon Muay Thai cuma ada masalah Ya, sampai cabut paham, ring kan. paham. Baru pindah ke kickboxing terakhir 3 kali. 3 kali ikut pon. Gokil. 12 tahun tuh bos, 3 kali ikut pon. Iya. Satu kali pon kan 4 tahun 4 sekali. tahun. Tahun dia. 12 tahun tuh bos, berarti Ya, ikut karena udah bela dari SMP udah Dari SMP. udah menggeluti kan, Mon. Nah, maksudnya dari Teteh dan orang tua pada saat masuk dan serius ke combat sport ini tanggapannya seperti apa? Di keluarga nggak ada yang mendukung. Keluarga nggak ada mendukung Sama sekali nggak ada mendukung. Terus di awal-awal gimana tuh? Curi-curi waktu. Oh, curi-curi waktu. Jadi sampai saya punya kepikiran tuh, kan taekwondo wajib punya seragam kan. Ya. Nah, jadi kalau minta uang ke Teteh buat beli seragam taekwondo kan nggak mungkin dikasih Oh, karena pasti nggak nggak bolehin. disetujuin. Ya. Jadi ada material, Ya. ada kenek turunin pasir. Saya bilang, "Bang, kalau nurunin dapat uang nggak?" Oke. Emang buat apa? Buat beli baju taekwondo. Ya udah. Jadi setiap pagi sebelum sekolah jam 1 saya nurunin pasir buat beli baju seragam taekwondo. Wah, emang udah niat. Gila, keren. Udah niat. Tapi bajunya saya simpen di teman. Karena kalau di rumah dicuci ketahuan ini baju. Oh, disimpan di teman, disimpan di teman.
Sampai terakhir tuh ikut pon taekwondo baru Tete tahu. Pon pertama nih. Pon pertama Tete tahu. Prapon? Prapon nggak kasih kabar. Heeh. Pas pon terakhir di Banten Tete kasih tahu. Mungkin ada dari orang lain. Sofian Tahu dari orang lain. kalau di Tangerang kan panggilnya si Arab. Ya, oke, si Arab. Si Arab ikut bela diri ya katanya. Hah, bela diri apa? Berantem. Ah, berarti tiap hari berantem di sekolah. Makanya disidang kan. Enggak, ini ikut bela diri katanya. Terus Jelas kok. Jangan berantem gitu ah. Lu nggak kasihan sama lu gitu di Arab gitu kan. Ya mau gimana ya, suka berantem daripada berantem di jalanan. Iya, betul. Ya udah, Tete nggak ngerusin, lanjut lagi. Nah, waktu pon pertama kali saya pasti wah, udah ada hasilnya nih, udah masuk pon nih. Atau masih ngelarang tuh? Masih ngelarang. Sampai terakhir tuh saya di pon pertama itu dapat perunggu. Kalah sama juaranya taekwondo. Juaranya taekwondo tuh. Juara bertahannya taekwondo. Oke, titik balik apa akhirnya Teteh Sama orang tua merestui lah, ini anak nih. Ya udahlah, jalurnya di sinilah. mungkin dari ya kasihan ya, pasti kasih orang tua kan. Ya. Kasihan, cuma hasil jeripaya yang kita dapat di bela diri ini apa gitu. Bukti. Sampai terakhir saya pertama kali main MMA di TV One, saya nggak ambil speser pun. Dapat bayaran itu saya kasih ke orang tua, ibu ini hasil dari Pian, tolong cuma doain Pian biar selamat terus, udah. Baru dari itu ibu restuin. Ibu cuma bilang, ibu nggak bakal pernah lihat Pian tanding dimanapun, mau di TV mau di mana. Makanya ibu kalau saya tampil di TV nggak pernah mau lihat, cuma dapat kabar aja menang nggak, gimana kondisi. Oh ya. Wih, gokil ya. Gokil, perjuangan ya. Sampai saat ini, Sampai saat ini bahkan. Wah. Tapi gokil. sekarang kabarin kalau mau tanding. Maaf Pian mau tanding ya. Oh iya udah, selamat, sehat-sehat, udah. Tapi nggak pernah nonton. Nggak pernah nonton. Kalau Teteh? Tete sama. Nggak mau nonton juga? Karena yang ngurus saya dari kecil Tete. Oh iya. Jadi kalau waktu di One Press segala macam nggak datang tuh. Nggak datang. Sampai terakhir saya perebutan sabuk juara itu sama Billy Pasulatan. Sampai satu kecamatan tuh nonton di depan rumah, kan ada lapangan. Ya. Sampai bikin layar tancap. Tetap ibu mah dari rumah sama Tete nggak mau nonton. Padahal itu kepala desa, kepala camat, bupati semua pada nonton di situ. Pada nonton semua di situ, tapi Tapi keluarga ibu nggak mau di nonton. dalam. Iya, ibu sama Tete sih yang nggak mau nonton. Kalau kakak ipar semua pada nonton. Ada nonton segala macam. Kalau Sofyan melihatnya bahwa sekarang combat sport menjadi salah satu apa ya, industri yang cukup diomongin lah. Diomongin. Ya kan, cukup diomongin. Diminati juga. Diminati. Pada waktu itu nyangka nggak sih, misalnya bukan nyangka ya, kayak punya visi nggak bahwa bisa hidup dari dunia combat sport ini? Kalau berpikir begitu sih, saya yakin dulu tuh karena saya punya idola sih, Vincent Majid, itu yang buat saya, dia aja bisa hidup di bela diri, kenapa saya enggak gitu. Saya mikirnya selalu begitu, dia aja sosok pelatih yang saya idolakan bisa hidup di bela diri, kenapa saya yang baru terjun dan mengidolakan dia takut dengan hal itu gitu. Oke, jadi yakin bahwa oke, ini bisa hidup dari dunia ini dan akhirnya udah seriusin aja di sini. Seriusin aja. Dan akhirnya kan kalau kita melihat combat sport sekarang kan tadi Beta bilang bahwa besar kan akhirnya Besar, sekarang akhirnya besar. orang berlomba-lomba lah ya. Berlomba-lomba ingin masuk ke Combat dunia sport, combat rebutan segala macam, bahkan influencer. Ini pertanyaannya, ketika influencer masuk ke dalam dunia combat sport, terus ada pertandingan-pertandingan yang apa ya, entertainment ya, celebrity match segala macam, itu salah satu hal positif yang bisa mengangkat combat sport atau malah menjadi image lain bahwa ya siapapun bisa ikutan, jadi nggak punya basic, nggak punya apa, hanya main sekedar segala macam. Menurut Sofyan melihatnya seperti apa? Kalau menurut dari saya sih ada positif dan negatifnya sih. Oke, positifnya. Kalau positifnya mungkin itu cara mereka buat menaikkan combat sport dengan drama-drama atau gimana. Ya, betul, drama-drama itu tuh. Tapi di negatifnya, kalian ini di atas ring baku pukul, baku bunuh. Tolong jangan dimainkan dengan apa latihan seadanya apa. Ini kalian nih mempertahankan kalian punya nyawa di atas ring. Jangan anggap sepele. Jangan lah dianggap intinya. sepele. Itu Jadi dia. jadi kebanyakan orang tuh cuma gimmick-gimmick naik drama. Kalian latihan atau enggak? Kalian tuh di atas ring baku bunuh, bukan buat main-main. Gitu. Yang dipertaruhkan nyawa, yang Pertaruhkan kalian, nyawa, apa, gitu. kesehatan kalian. Kesehatan. Gitu loh. Iya, itu yang Itu maksudnya emang negatifnya sih. ya itu yang beta Negatif di takutin situ. kan, maksudnya beta melihatnya bahwa ini influencer segala macam, siapapun itu ya, selebriti yang naik ke atas ring,
takutnya menjadi image-nya bahwa quote and quote ya. Ya. Wah, ini gampang. Gampang. Orang bilang gampang cuma kayak gitu. Gampang cuman pukul. Nah, bener. Udah selesai gitu Iya. segala macam. Tapi kan sebenarnya ada prosesnya kan. Ada semuanya. prosesnya. Ya itu jadi kekhawatiran sendiri gitu bahwa orang akhirnya menggampangkan itu semua. Itu semua bener. Mungkin pertandingan-pertandingan satu sisi, pertandingan-pertandingan boxing jadi banyak di daerah-daerah, tapi tidak dengan level standar keamanan yang pas. Wah, karena ada Ya, selebgram terus ini. benernya ya terus apa cara fightnya juga belum tentu benar kan gitu. Bener. Iya. Yang terjadi gitu loh. Iya, betul. Kalau lu sendiri, lu lihatnya gimana, Man? Misalnya dengan industri yang sekarang. Kalau gua lebih ke nggak tahu sih, maksudnya ya gue bersyukur lah dibantu dengan para selebriti ini. Cuman fokus gue tetap di lebih gimana caranya fighter Indonesia bisa meningkatkan kualitas dan berjenjang di kancah internasional. Kalau gue sih itu ya, gue pribadi nih, ini in my personal opinion tuh bukan soal Indonesia ketemu Indonesia terus gimana caranya kita bisa lawan luar negeri gitu loh. Dia apapun Combat sport, ya. apapun bela dirinya gitu loh. Maksud gua Muay Thai kepentoknya balik lagi nanti kepentoknya sama Malaysia gitu. MMA Ya. kepentoknya sama negara mana gitu loh. Jadi nggak ekspannya itu nggak segede mereka yang di luar negeri bisa semua negara mereka taklukan gitu Ya. loh. Karena gue berharapnya bahwa para influencer yang menjadi atlet ini membuka mata Yes. masyarakat Indonesia bahwa combat sport tuh seseru itu, Yes, layak dinikmati. layak dinikmati. Tetapi gue berharap yang lebih jauh bahwa atlet-atlet ini bisa menjadi influence buat anak-anak muda di Indonesia untuk masuk ke dunia combat sport. Betul. Biarlah yang menjadi influencernya para atlet. Iya benar. Influencer yang main hanya membuka mata. Benar. Yang gue takutin kan adalah yang mereka lah yang menjadi sosoknya Iya. gitu loh. Jangan sampai mereka benar, jadi sosoknya. fighter. Ya, Kakak Sofyan, Iya. Kakak Pascal, Iya, benar. Adrian. Semuanya ya. Semua. Itu yang menjadi influence-nya. Benar. Gitu loh gitu. Nah, Itu yang paling penting sih. menurut lu Mon, bener nggak sih Pak Prabowo mau disingkirin nama Pak Jokowi? Kenapa jadi Prabowo? Loncat lu jauh banget. sorry. Nggak ada ya. Ini nggak ada Prabowo. Jauh banget Biar dia loncatnya. kaget. Biar dia kaget. terlalu tegang, Sob. Terlalu tegang kan. Biar dia kaget. Gue tadi tuh udah nyiapin pertanyaan. Tanya. Dia Gue tuh tadi lagi nyiapin pertanyaan. serius banget. tegang, Sob. Soalnya serius nih. Soalnya fighter beneran, Bos. Benar, Bukan bercanda benar. fighternya. Ayo, lu mau nanya apa? Kan lu udah nanya. Iya. Kakak Sob, Siap. menurut Kakak Sob, pertandingan apa yang tersusah buat Kakak Sob? Yang Kakak Sob jalanin? Memorable lah. Yes. Pertandingan yang paling susah sih MMA sih. MMA. Yang paling susah persiapannya, yang paling sakit, yang paling benar-benar buat Kakak Sob nih, ini benar-benar apa ya ibaratnya paling berat lah. Paling berat. Karena ya bener MMA karena kalau di striking kan emang butuh strength conditioning, teknik. Cuma kalau itu kan dua hal itu kan. Tapi kalau di MMA harus bisa kuncian, bantingan. Ya kan strength conditioning, latihan gulat. Terus apalagi saat kita fight. Kalau di MMA kan biasa tuh 1 minggu sebelum fight baru kita water cut, turunin berat badan. Itu yang paling ekstrim. Itu nyawa bisa melayang. Wah, taruh dulu. Ini menarik nih. Kemarin kan dari Surya juga lagi water cut ya. Water cut tuh apa nih? Maksudnya nggak minum sama sekali atau apa? Water cut itu ini, maaf Kak. Water cut itu dalam 1 minggu itu kita nggak makan. Kita cuma minum. Oh, malah water cut itu sama sekali nggak makan, malah banyakan minum. Banyak minum Jadi nggak karena makan ganti air. ganti air. Wah, itu mah gue sering tuh nggak makan tapi alkohol terus. Kalau itu namanya stres. Itu bukan water cutting, itu stres. Moke terus Iya, terus tiap hari stres. makan enggak? Iya, Itu stres ya, bukan stres. water cut ya. Bukan. Tuh gokil. lihat buktinya. Iya. Pantesan kok nggak jadi badan Nah, gue. iya, salah, water Salah cut ya. gue, ganti ya. Bulking nih jatuhnya. Iya. Itu namanya alkohol kan. Alkohol cut ya, alkohol cut ya. Water cut jatuhnya. Alkohol cut. Tapi oke, pertanyaan selanjutnya ada lagi nggak? Mau nanya aja. Itu aja. Anjing. Dari tadi gua ngobrol lu nyiapin pertanyaan cuma satu, Mon.
Sebenarnya masih ada. Oh ya udah aja. Nanti lu dulu. Oh, gue dulu. Biar nggak habis. Gue lebih memastikan aja sih pertanyaan gue. Dicicil aja, pertanyaan dicicil. Terus berarti sekarang kalau boleh tahu Kaks, Siap. Umur berapa Kaks? 30. 30, oke. Oke. Atlet itu kan punya batas usia. Ya, benar. Nah, tapi ada juga atlet-atlet yang di-push terus tuh usianya tuh sampai mentok sementok-mentoknya baru pensiun. Ujung dari perjalanan hidupnya Kak Sofyan ini udah punya plan gak sih? Oke, gantung Sarung. sarung lah segala Sarung tinju. macam. Sarung tinju. Kalau sarung ini kan buat sholat. Iya benar juga Simon. Iya, makanya Iya. gantung sarung tinju. Iya. Biar jelas. Ada racun Itu tikus lanjut. nggak? Lanjut dulu. Iya ya. Plan jangka panjangnya seperti apa Kaks? Kalau plan sih saya punya target buat diri saya sendiri sih. Terakhir pon ini terakhir. Masih mau ikut pon lagi? Ini kesempatan lagi, satu kali lagi. Pon keempat nih. NTT. NTT yang di NTT nih. NTT. Apa? Berarti sekarang Kickboxing. kickboxing nih. Kickboxing. Sekarang lagi nggak fokus di MMA karena ngerubah stance yang susah. Jadi ya udah satu aja dulu. So, kickboxing Yang aja satu dulu nih ya. jalur, Dan ini ngejar pon ini nih. pon. Next fight kapan next fight? Ya, next fight. 9 November ASS. Yo. Gue sebenarnya udah tahu, gue tanya aja. Tadi kan lu bilang suruh tanya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Suka tuh. Tumben pinter. Jangan gitu dong. HSS berarti di HSS. kubu. Nah, Ya, coba ya, tanya. aja Ini dia nih. Ntar dulu, biar kalau yang ada siapa tahu ada yang nggak tahu nih. Tanggal 9 September tuh HSS, 9 November. November HSS. Versus Itu kan sebenarnya tajuk besarnya adalah Paris Fernandes Versus Lawan, Rudy Golden Boy. Rudy Golden Boy. Nah. Temanya adalah baku hantam versus HSS. HSS. Nah, Kak Sofyan ini di mana? Di mana? Saya di sini. Dari tadi saya di sini. Jawabannya aman. Jawaban aman di mana, Kak? Aman. Aduh. Saya sih ikut diri sendiri aja sih. Nggak ngebela HSS, nggak ngebela baku hantam. Karena emang jujur saya pernah main di baku hantam, saya pernah turnamen dalam satu malam itu saya tanding 2 kali. 2 kali. Perebutan sabuk juara. Tapi kan oke, kalau mungkin Kak Sofyan bilangnya bahwa untuk diri sendiri, tapi kan tajuk acara ini tuh sudah bold banget, Nah. tebel banget bahwa ini kubu baku hantam dan kubu HSS nih. Iya. Nggak bisa tengah nih. Nggak bisa tengah. Nggak bisa tengah nih. Nggak bisa tengah Yang nih. penting maninya jelas. Yang penting Yang jelas. penting waktunya jelas. Lawannya udah ada, lawannya udah ada. Waktunya lawan udah 3 kali ganti. Saya bingung. Terakhir di Bandung 4 kali lawan saya itu ganti. Ganti. 4 kali. Sekarang di SS 3. Nah, ini tanggal 9 November ini belum jelas nih lawan. Udah ada. Sudah Kemarin ada? habis tanda tangan kontrak. Mabok. Nggak ada. Kok jadi mabok sih lu? Biasa temen gua kalau bisa tertentukan, ayo mabok, Bukan. mabok. Ini fight. Oh, fight ya, Beda, sorry. Beda konsepnya begitu. Beda konsepnya. Oke. Beda. Boleh dibocorin gak sih siapa? Anak PSAT sih. Itu siapa? Anak PSHT, PSAT itu apa? anak silat. Anak Oh, anak silat. silat. Sebut nama juga perlu. Perlu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wayan. Wayan. Sebelumnya udah pernah ketemu? Belum pernah. Belum pernah ketemu. Tapi kalau cari-cari historinya, Saya nggak pernah mikir lawan siapapun maju. Itu real fighter bro. Tapi fun fact, gue juga nggak pernah lihat. Misalkan gue tahu gue lawan lu, gue nggak bakal buka IG lu. Karena udah tahu. aku udah tahu anjing. Ya, gue bodoh banget ya. Bukan. Ya. Tapi lu nggak Nggak, pernah peduli lawan siapapun. Iya. Jadi misalkan hajar aja. kayak waktu itu gue lawan Andy gitu, gue nggak ngecek dia. Gue lawan si ini gitu, gue nggak ngecek dia. Nggak. Ya, karena tadi ini gue pengen buat closing kalimat ini, cuman karena menurut gue nyambung. Yang menarik dari boxing saya, ini udah berapa episode ya, dan gue akhirnya mengenal 12 episode gue mengenal combat sport dari seorang stand up comedian, kenal combat sport. Menurut gue olahraga yang punya, tanpa mengecilkan olahraga lain ya, olahraga dunia skena olahraga yang benar-benar filosofi tentang kehidupan itu adalah combat sport. Bagaimana kita menjadi juara, bagaimana kita bisa melangkah dalam kehidupan untuk terus maju. Itu harus ngerasain jatuh, Jatuh. ngerasain dipukul oleh realita, Yes. ngerasain ditendang oleh kenyataan,
Yoi, ngerasain dipiting dengan orang-orang terdekat kita yang mengkhianati, Iya. ya kan? Fakta. Tapi untuk menjadi juara ya bangkit dan fight terus, Yes. ya kan? Akhirnya kan fight your fate. Luar biasa. Push through. Mas Ibnu tolong ST-nya Mas Ibnu. Kayak gitu aja. Itu pakai ST biasa bisa. Ah bisa sih. Ini cuman mah ST-nya Bang Ijal. Kalau lu pakai ST Jokel beda lebih cerita. filosofi gua Lebih tadi. filosofi. Lebih dalam ya. Lebih dalam. Nah, oke. Nah, gua nggak tahu nih. Sebenarnya gue pengen nanya jadinya nih, karena di tanggal 9 September. November. Kenapa gue 9 September ya? Udah lewat. 9 September itu ulang tahunnya Glenn. Ayo iya betul. Enggak, 30. 30 September. 30 September, 30 Enggak, September. kemarin 9 September bukannya lu ini ya keluar sama siapa tuh cewek yang lu ajak ke sini? Cuk. Gak ada anjing. Gak ada. Tiba-tiba. Enggak sayang bercanda anjing. Dilihat. 9 September gue di mana ya? Dia juga lupa. Tegang. Enggak sayang. Enggak bercanda. Orang kita baru podcast ini. Bong. Bercanda. Oh, sama Om Bambang. Baru inget. Tahu kan? Wah, beragam ini. Bercanda enggak bong. Dia enggak belok kok, dia lurus kok, dia normal. Iya, dia normal sumpah. Dia enggak Dia malah lebih setuju gua sama cowok kok. jujur. Itu salah. Nah, ini gue pengen nanya tadi masalah. Sebenarnya menurut Sofian sama Raymond ya, Siap. gimmick-gimmick drama-drama yang ada dipertontonkan sekarang, apalagi melihat kemarin pressconnya Paris dan Korudi ya. Gue melihatnya kok banyak yang belum bisa ngewajarin gimmick-gimmick seperti itu ya. Dan menurut gua gimmicknya over ya. Menurut gua. Okay. Terlalu mungkin dari sisi Bang Parisnya kali ya, kayak kok skripnya nggak bagus nih gitu loh. Tapi menurut kalian berdua gimana? Maksudnya biasa nggak sih, atau emang ini baru hal yang baru nih di Dari dunia combat real fighter sport? dulu, dari Sofian. Yang kayak drama-drama call out. Kayaknya dulu Mike Tyson nggak pernah call out deh. Pernah sih? Mike Tyson? Karena sekarang dunianya udah beda. Oke. Kalau dulu kita fight aja. Ada panggilan fight. Sekarang kan harus call out, tantang drama, baru udah mulai naik up gitu, fight. Gitu. Lu maksudnya lu jawab terus pertanyaan follow up gua adalah ini hal yang positif atau negatif untuk dunia combat sport? Sebenarnya gini, buat gimmick fighter gitu sebenarnya bagus karena itu ngejual cerita mereka. Ngejual cerita. Ya, gimmicknya itu yang dijual kan ceritanya. Cuman kalau untuk bagus nggak bagus ya plus minus. Kalau lu lihat di luar negeri yang terjadi adalah ya sorry aja gua mesti back out ban compare di luar gitu karena mereka sebenarnya malah bukan gimmick gitu loh, itu udah jadi sesuatu hal yang emang konsepnya begitu. Konsepnya gitu. begitu. Udah Jadi biasa. call outnya pun beneran. Jadi ya bukan gimmick, paham nggak? Ya, bukan Itu yang beda, Iya, bukan yang di sini yang kita sebenarnya baik-baik aja, tapi di TV ya di sosial media kita saling serang ya, segala gue macam. panggil lu singgung gue ini nggak gitu. Oh, kalau di luar tuh kalau emang udah sebel Iya beneran. di kehidupan Bener. sehari-harinya sebel juga tuh ya. Iya. Bener. Jadi pelampiasan diselesainin di atas ring. Jadi akhirnya dramanya jadi turn into reality gitu loh. Oke, lebih organik ya mungkin ya. Ya, lebih organik Lebih itu organik bahasanya. ya. Oke. Dan ya jadi negatifnya ya. Karena yang gua ngeri adalah too much drama. Dia Gini, ada beberapa pertandingan yang menurut gua gorengannya terlalu kelihatan. mungkin nggak kelihatan tapi terlalu over. Terlalu. Sehingga ekspektasi orang di pertandingannya sangat tinggi. Sehingga ketika pertandingannya begitu cepat terlaksana, kita anggaplah KKJ dan Randy Pangalila. Ini Pangalila. Itu kan wah, gorengannya Bener-bener bener-bener kan pada waktu Bener-bener itu kan over segala lah. macam gorengannya. Tapi pas di atas ring bagi pendukungnya KKJ anti klimaks ya kan pasti kan. Dan akhirnya wah ini settingan segala macam. Menurut gua hal itu terjadi karena gorengannya terlalu over di luar. bener. Sehingga penonton punya ekspektasi Yang berbeda dan di realita ekspektasi itu dibawa ke atas ring kita nggak bisa menebak kan di atas ring Bener, terjadi apa kan. bener. Dan itu yang akhirnya mengecewakan
Iya benar. Para Iya, fans. para fighters, fighters, para penonton lah segala Penonton, macam ya. nah. Nah itu yang gue takutin sih Kaks. Jadi gorengan-gorengan yang terlalu over. Contoh deh, tanggal 9 November nanti. Itu kan jadi akan jadi apa ya, pro kontra banget. Kalau Paris yang menang, orang akan menormalisasi apa yang Paris lakukan. Benar. Tapi kalau Rudy menang, wah itu gorengannya lebih ngehe lagi tuh pas lebih itu. Lebih ngehe lagi gitu. Nah, itu yang gue takutin. Akhirnya drama di atas pertandingan. Pertandingan. Iya kan, bener ya. Oke. Tapi semoga ya, gue berharap sih semoga nanti tanggal 9 nih mereka fight yang benar-benar inilah apa? Real. Iya, real gitu. Tapi menurut gue yang gue lihat sih Rudy pasti bakal benar-benar Benar real karena beneran real kesel. Nah, ini deh gue mau nanya ke Kakak Sob. real kesel. Menurut Kakak Sob, ini kita tahu Rudy senior kita. siap Sedangkan Paris orang baru. orang baru. Menurut Kakak Sob, Rudy beneran kesel, beneran gondok apa enggak? Apa dia cuman gimmick? Coba. Kalau saya lihat Pendapatnya sih Kakak Sob. apa ya? Bener-bener rasa kesal lah. Dibilang benar-benar pertandingan harga diri ya bener. Iya sih. Karena kita lihat ya dibilang udah pensiun gitu. Iya, Tapi dengan call out seperti itu, masa sih lo harus call out orang yang udah pensiun? Tapi kan di balik itu mungkin ada hal sebab dan akibat kan. Iya, Kita iya, nggak ada iya. yang tahu. Iya sih. Cuma ya, mungkin sesuai dengan kita yang udah press conference pensiun dijelasin. tiba-tiba ditantang itu ya harga diri, ya kan? Iya benar Iya, sih. maksudnya Ya kan? ditantangnya Mau nggak sama- mau ya, sama nggak mau ibaratnya- nggak mau harus selesaikan. Bocil lah siapa nih ibaratnya baru ya kan? Itu. Ya kecuali Korudi belum pensiun dan ada gelarnya Korudi yang pengen direbut oleh Paris, menurut gua itu make sense Oh, iya, tuh. Itu buat masuk call akal, out ya. bener. Iya, Itu make sense kan, ya. kayak namanya pengen harus bisa lebih naik kan ya, harus ngalahin senior Iya, lah kan ya. senior, bener. Tapi ini kan bener udah pensiun di Udah call out, pensiun. menurut gua ini kayak nonton Smackdown tau nggak? Bener. Anjing iya Iya sih. Smackdown bener kan. juga lu, iya bener-bener. Smackdown tuh bisa loh skenarionya yang Pro udah Wrestling pensiun. Entertainment, iya benar, Iya kan benar. udah pensiun tiba-tiba dipanggil oh sini loh terus minggu depan datang tuh dia tuh. Iya kan? Iya kan? Tapi konsepnya seperti itu. Nah, itu yang gue takutin sih Kaks. Bener. Sebagai penonton awam Iya, iya. bahwa drama-drama ini untuk menaikkan engagement gue setuju. Tapi kalau ini di atas pertandingan itu yang gue nggak setuju. Akhirnya menghalalkan segala cara Segala cara. untuk menaikkan rating dirinya sendiri siapapun yang bertanding. Tapi itu membahayakan dunia combat sportnya. Iya sih. Iya kan? Iya, benar, Menormalisasi drama tuh menurut gua cukup bahaya. 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 Akhirnya akan jadi contoh nanti tuh. Contoh kedepannya bakal jadi contoh terus. Bakal ada yang tengil ngelawan yang lebih senior, Iya, benar. yang senior akan mungkin bisa bikin drama yang seenaknya sama junior. Iya, iya. iya. Iya kan? Akhirnya menormalisasi gitu. Itu sih yang menurut gua orang awam, dan kalau menurut gua orang awam ya kayaknya sih ya pantas sih kalau Rudy kesel beneran sih. Iya. Karena harga diri jatuhnya. Harga diri. Ya dibilang dia gua udah pensiun terus lu tantang gua nggak mau ya gimana? Gua udah pensiun. Makanya diselesaikan ya di ring mau nggak mau. Sama-sama laki-laki. Sama-sama laki-laki, sama-sama laki-laki. Oke. Nah, persiapan buat tanggal 9 November udah mulai? Udah mulai. Udah mulai. Udah mulai. Tiap hari udah Ini mulai. dia capek banget ini habis. Ini capek nih baru selesai. Habis selesai latihan langsung ke sini. Wah. Tapi kalau Kakak Raymond yang undang kan kita tetap maju. Aduh, kakak angkat lagi. Biasanya sehari latihan berapa kali? Sehari 2 kali untuk saat ini. 2 kali ya. Sama Nanti aja. nanti gua ajarin Bang yang benar yang kayak gimana. Hai. Kenapa jadi lu yang ngajarin dia? Gimana ceritanya lu yang ngajarin dia? Gua sehari 4 kali latihan, gua 4 kali lu latihan. 3 kali KFC, 1 McD. Itu makan. Nanti udah mulai latihan. Biasanya kalau persiapan menjelang pertandingan ini apa yang berbeda dengan persiapan latihan biasanya? Intensitasnya ditambah. Intensitasnya sih harus ditinggiin sih. Nanti pertandingannya boxing, kickboxing? Kickboxing Kickboxing nih ya? Kickboxing. Oke. Intensitasnya? harus tinggi karena 1 minggu terakhir baru kita turun. Pas puncaknya baru kita pecah di situ. Benar-benar baku tumbuh no drama. Jadi seminggu sebelum pertandingan baru Baru diturunin, turun. Nah, baru puncaknya pas di puncaknya atas baru ring. pasti naik sendiri. Oke, ada persiapan-persiapan khusus enggak? Persiapan khusus sih mungkin kita harus mengetahui kita punya lawan seperti apa pola permainan itu Pola aja sih. permainannya Permainan baca, aja sih. nonton pertandingan lawan juga atau 1 kali 2 kali cukup menurut. cukup habis itu kita Itu biasanya pelajari. kita juga tugas pelajari, pelatih ya. yang nonton. Oke. Biasanya pelatih yang lihat, pelatih yang cek gitu.
Nanti pelatih arahin. Yes. Oke. Sebagai pertanyaan penutup dan mungkin ini akan menjadi menjadi signature nanti di The Fighters. Gue pengen nanya kalian berdua nih sebagai pembuka. Ritual di ruang tunggu. Menarik. Ritual di ruang tunggu. Menarik. Oke. Karena gue yakin setiap kali orang mau naik ring atau panggung itu punya ritual masing-masing. Gue stand up comedian, ritualnya cewek gue tahu, muntah. Gue pasti muntah dulu. Masa lu muntah dulu ya? Gue udah berapa Kenapa panggung harus ya? muntah, guys? Karena adrenalin tinggi kan. Adrenalin tinggi, akhirnya cara ngeluarinnya tuh dengan muntah. Gue tuh kalau mau manggung, mau karaoke, ngelit karaoke, mau stand up. Padahal kan gue stand up dari 2012, bayangin. Iya. Berarti udah 10 tahun lebih malah ya, 13 tahun. Udah berapa panggung ya kan? Tapi masih ritual gue tuh pasti adalah Lu colok. otomatis. Kadang-kadang nggak enak tiba-tiba gitu. Sorry kali. Sumpah. Nah, berarti gua besok-besok kalau nonton lu manggung jangan usah di backstage. Gue kalau bukan pokoknya ritual gue tuh muntah, sama kalau bener-bener panggung off air tuh karena gue bukan atlet pasti alkohol. Oke. Nah sama sebelum naik tuh gue biasa mukul tepak lantai sebelum naik. Oh gitu. Ya sebelum naik entah di panggung entah di bawah panggung tuh gue nepak. Sebelum naik tuh pokoknya nepak baru gue naik. Gitu. Kalau Kakak Sob apa ritualnya? Ritual saya sih kalau udah masuk ke backstage, saya nggak peduli orang, saya denger lagu. Lagu ya. Lagu yang utama. Lagu. Karena kita mood bagus di atas Iya ring. benar. Saya lebih denger musik dulu. Musik apa Kak? Lebih ke ini sih lagu-lagu acara. Lagu party ya? Lagu party. Party. Kalau Gua kalau lagu itu gua zaman gua kompetisi, Mon. baru denger Waktu lagu Suci dulu. 3 ritual gue tuh pasti di backstage adalah menyendiri. Gue udah nggak nyentuh materi stand up tuh. Udah nggak nyentuh, menyendiri. Lagu yang gue pasang tuh dari mau tidur Hamin 1 sampai mungkin 3 penampil sebelum gue naik. Lagu sama terus. Lagunya sama terus Michael Jackson. You Are Not Alone. Melo banget anjing. Melo karena menurut gue kata-katanya bahwa gue nggak akan sendiri. Oh iya. Karena kan kalau gue stand up ya sama sih, tinju kan kita sendiri di atas panggung kan. Kita di atas ring juga sendiri. Gua stand up di atas panggung sendiri nih. Jadi gue suka dengar You Are Not Alone tuh karena itu ngasih tau gue bahwa lu nggak akan sendiri kok di atas panggung. Nah kalau lu Mon selain cewek, narkoba, nggak ada, amit-amit. nggak ada. Gila lu. Karena Raymond punya ritual di backstage itu telanjang. Nggak ada. Nggak ada ritual gue kayak gitu, nggak ada. Nggak ada apa-apa. Oh, udah, lu nggak usah dengerin dia. Nggak ada. Makan sirih. Kagak ada, Ya makan udah, sirih, pikir apa? gue nenek-nenek. Sabar. Oh lu ada masalah sama nenek-nenek makan sirih? Lu jangan gitu. Nanti panjang nih ceritanya, jangan. Apa? Kalau gua biasanya tuh gue dengar worship. Worship. Yes, gue dengar lagu puji-pujian. Iya, puji-pujian. Habis itu sebelum naik ring tuh biasanya gue di tangga. Di tangga tuh gue doa dulu. Doa ya. Doa baru gue ketok. Oh ya Tangganya 3 kali. sama ya. Dak baru gue naik ke atas ring. Oh, Baru oke. pas di atas ring tuh gue bikin salib dulu baru gue masuk. Apa? Gue bikin salib ini pakai glove. Itu ciri khas. Iya, ciri khas ya ritual ya. Iya. Ritual gue tuh. Oke. Pasti. Karena menurut gue ritual-ritual kayak gitu kan adalah ritual penenang kita ya, sugesti buat kita untuk kita ready di atas panggung ya. Dan pada akhirnya apapun yang terjadi di atas ring itu adalah keajaiban di atas. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di atas ring, di atas panggung. Yang kita cukup lakukan adalah kerja keras. Dan kita fight di atas Berikan yang panggung. terbaik. Kakak Sofyan. Kak Sofyan the Destroyer. Thank you banyak Kak. Terima kasih. Terima kasih. Kak Sof buat Sukses waktunya. buat Habis tanggal ini bisa 9 langsung ya? pulang. Yes, 9 buat tanggal November. 9. Sukses buat tanggal 9 All the November. best. Nanti kita akan tahu Kakak Sofyan ada di Baku Hantam apa di HSS. Kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Kalau kita thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian punya saran, bintang tamunya bawa ini. Nah, langsung aja komentar di bawah. Terus jangan lupa like, subscribe dan share video-video dari Yes. The Fighters. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Fight for your faith. Let's go.